Ibu guru yang saya hormati, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah kepada kita sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa tanpa halangan suatu apapun. Salat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya, semoga selamatnya terlimpahkan kepada kita dan yang bermanfaat. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami akan berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah kita. Tapi sebelumnya untuk memberi semangat kita, mari kita melakukan senam dulu agar kita semangat untuk mengikuti sosialisasi budaya positif di lingkungan kelas dan sekolah. Monggo Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hormati, budaya positif itu latar belakangnya yaitu suasana yang sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan, sehingga proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan
positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik tapi juga dari lingkungan yang ada. Jadi kalau lingkungan kita itu sudah berbudaya positif, itu anak-anak nanti akan lebih senang di lingkungan sekolah. Jadi pembelajaran itu tidak hanya sebagai beban tapi suatu kebutuhan. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Disiplin positif. Ya, di sini disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif di antara guru dan murid. Ini adalah disiplin positif. Jadi tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, kekerasan yang mengancam murid. Dan kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Di sini disiplin positif akan melahirkan nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Dan nilai-nilai kebajikan itu ada pada profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu diantaranya yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua yaitu berkebinekaan tunggal. Yang ketiga bergotong royong. Yang keempat adalah mandiri, dan yang kelima adalah bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Itu adalah nilai kebajikan pada profil pelajar Pancasila. Dan perlu Bapak Ibu ketahui, nanti kita sebelum memulai tahun pelajaran baru, sebelum Bapak Ibu masuk kelas, sebelum Bapak Ibu melakukan pembelajaran, itu perlu dibentuk keyakinan kelas. Jadi nanti setelah pertama dengan masuk kelas itu perlu membentuk keyakinan kelas. Di antaranya yaitu setiap anggota kelas itu perlu belajar. Keyakinan yang akan dibentuk dan kita buat. Yang kedua yaitu setiap anggota kelas perlu senang, ya, perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai dan perlu merasa aman. Itu adalah keyakinan yang perlu kita buat bersama. Di antaranya tadi perlu belajar, perlu senang, perlu melakukan tugas, dan perlu saling menghargai serta perlu merasa aman. Di antara keyakinan kelas tadi itu ada 3 hal, yaitu hormat, bekerja, dan diterima dan dimiliki. Hormat itu meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain.
itu adalah menghormati. Yang kedua yaitu bekerja. Bekerja itu meyakini bahwa sangat penting jika mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu untuk keyakinan bekerja. Dan terus untuk keyakinan yang diterima dan dimiliki, itu meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Itu untuk keyakinan diterima dan dimiliki. Dan ini perlu kita laksanakan sebagai keyakinan kelas. Dan nanti apabila siswa atau murid-murid kita ada yang melakukan pelanggaran atau kesalahan, itu bisa untuk mengingatkan. Sebagai kebutuhan dasar yang pertama, posisi kontrol pemantau. Di sini yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Ya. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dari konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang mengajarkan posisi pemantau, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya yang pertama yaitu peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, dari kontrol pemantau ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid dibuat tidak nyaman. Nah, guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan menjadi marah, membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu sebagai harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas yang belum mengerjakan tugas. Itu posisi kontrol pemantau. Dan yang terakhir yaitu posisi kontrol manajer. Pada posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun dapat berkomunikasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer biasanya berkata, apa yang kita yakini, apa kamu meyakininya? Jika kamu meyakini, apakah kamu bersedia memperbaiki? Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih kuat. Dari hasil kontrol manajer ini, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentunya dengan bimbingan guru. Dari Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini, yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, yang pertama yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Terus tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini adalah
manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Sampai apa kamu sudah sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Itu adalah untuk yang kegiatan pertama, menstabilkan identitas. Validasi tindakan yang salah. Ini yang tidak boleh dilakukan, ya. Tindakan yang salah, tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ini adalah tuntutan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah yang baru. Ini adalah validasi tindakan yang salah yang kita lakukan. Seharusnya seperti tadi, yaitu itu yang kedua, itu validasi tindakan yang salah. Selanjutnya yang terakhir, dari institusi yang terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Setelah tadi kita menstabilkan identitas, terus validasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kata-kata yang kita lakukan pada menanyakan keyakinan, yang pertama yaitu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau menjadi orang seperti apa. Itu adalah segitiga restitusi yang kita laksanakan apabila ada anak melakukan kesalahan. Jadi kita tidak boleh memarahi anak atau menghukum anak yang berlebihan. Kita menggunakan cara segitiga restitusi. Demikian dari pemaparan kami. Dari Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan, monggo kami persilakan. Jadi mau main. Kalau lebih Bu Tati tentang budaya positif dan segitiga restitusi yang tadi kami sampaikan, kalau ada pertanyaan, monggo. Tidak ada. Paham semua Bapak Ibu, ya? Kalau budaya positif kalau tidak ada, ya kita cukupkan sampai di sini. Bu Ami, report ada? Enggak, ya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita tutup